Secara mudah kita ini menggambarkan pengembangan pariwisata Kulon Progo ini seperti gudeg yang dikemas dengan kaleng atau spaghetti yang dikemas dengan daun pisang. Kan Kulon Progo ini juga begitu luas ya Pak ya. Dari pantai sampai perbukitan Menoreh, Yeah. ini juga semuanya wilayah yang sangat indah. Selain Nanggulan, titik-titik mana saja yang ini rencananya akan dikembangkan, tapi juga itu tadi tanpa meninggalkan nilai budaya dan tetap berjalan seiring bersama dengan alam ya Pak ya. Yeah. Eits, jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi dengan Pak Joko nih. Pak, siapkah Kabupaten Kulon Progo untuk mengembangkan pariwisatanya lebih dan lebih lagi Pak? Ya, Mbak Tako. Jadi Kulon Progo saat ini tidak boleh santai-santai ya, dengan adanya bandara internasional yang sekarang sudah beroperasi. Kemudian kami ini Kulon Progo ini menjadi penyangganya Borobudur, padahal Borobudur ini sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Kita punya JJLS, punya Bedah Menoreh. Ya, Kulon Progo tidak boleh santai-santai, ini harus genjot terus, harus gaspol. Jadi bisa bisa mengejar ketinggalan dari daerah lain dan mudah-mudahan bisa terdepan. Padahal Kulon Progo paling enak ya Pak buat santai-santai. Iya, sekarang kan buat santai-santainya paling enak, tetapi bahwa pemerintah di sana tidak bersantai karena terus mengejar. Betul. Sehingga terus semakin membaik gitu ya. Dan Kulon Progo ini terakhir luar biasa loh. Semua exposure media sosial itu benar-benar ke arah Kulon Progo. Kalau dulu rasanya Kulon Progo mungkin identik dengan pantai ya Pak ya. Tapi sekarang dengan persawahan, kemudian juga kuliner, tempat-tempat makan dan nongkrong kopi, tempat berfoto, Instagram. Ini gimana Pak perkembangan Nanggulan dan sekitarnya Pak? Ya, memang kami dari sisi pemerintah dengan adanya perkembangan situasi kondisi di Kulon Progo ini, kami yang pertama tentu harus menyiapkan regulasi. Jadi regulasi ini kita rombak, kita review, namanya Riparda. Jadi Riparda kami ini visinya adalah pariwisata kolaboratif, berbasis budaya, berkelanjutan dan berkelas dunia. Nah, dasar kami adalah itu, sehingga kami merasa Dinas Pariwisata ini tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari aspek lain, dari unsur atau instansi lain. Kemudian kami tetap, karena Jogja ini istimewa, kuat budayanya, ya kami landasannya adalah budaya. Maka kepada para pelaku wisata, kepada masyarakat kami selalu menyampaikan, secara mudah kita ini menggambarkan pengembangan pariwisata Kulon Progo ini seperti gudeg yang dikemas dengan kaleng atau spaghetti yang dikemas dengan daun pisang. Artinya gudeg itu tradisional atau lokal, kemudian kalengnya ini internasional. Sementara kalau spaghetti ini internasional, kemasannya yang tradisional. Kami mengembangkan wisata selalu begitu, tidak meninggalkan kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang ada di Jogja istimewa ini. Karena justru di situ menariknya dari Jogja dan juga Kulon Progo khususnya. Ya, betul. Jadi bicara soal Nanggulan, di Nanggulan pun kami ini karena bagian dari binaan kami, usaha jasa kuliner ini, kami selalu berpesan kepada mereka bahwa menu-menu yang disajikan, cara penyajiannya ini betul-betul harus mendasar kearifan lokal. Termasuk di sana ini, alhamdulillah sebagian besar karyawannya ini diambil dari masyarakat setempat. Bahan-bahan yang dimasak juga dari masyarakat setempat, sehingga keberadaan kuliner-kuliner ini tidak hanya investor datang terus dia menang-menangan, tidak, tetapi memang kami meminta, bahkan menuntut agar masyarakat dilibatkan di situ, sehingga masyarakat punya punya rasa handar beni dan sama-sama bisa mendorong, mendukung itu menjadi destinasi baru ya, yang basicnya adalah kuliner. Tetapi kami juga mempunyai strategi agar sawah-sawah yang ada di sana tidak lalu kemudian penuh dengan warung. Jadi kami proteksi bahwa warung yang sudah ada ya sudah sampai situ,
tidak boleh ada pengembangan lagi. Oh, ini kabar yang menenangkan karena juga setiap kali lewat juga ada rasa terus kalau dibangun terus sawahnya habis dong. Betul. Tapi ternyata sudah preventif duluan, sudah dijaga seperti itu. Nah, kan Kulon Progo ini juga begitu luas ya Pak ya. Dari pantai sampai perbukitan Menoreh, ini juga semuanya wilayah yang sangat indah. Selain Nanggulan, titik-titik mana saja yang ini rencananya akan dikembangkan, tapi juga itu tadi tanpa meninggalkan nilai budaya dan tetap berjalan seiring bersama dengan alam ya Pak ya. Makasih Mbak Tako. Jadi memang Kulon Progo ke depan harus punya tema besar ya. Jadi 2021 bulannya Februari, Ngerso Dalem sudah menerima SK Menteri SDM yang di situ ada tertulis bahwa di Kulon Progo ini ada beberapa gunung api purba. Kemudian salah satunya juga ada peninggalan tambang Maan Keliripan. Nah, kita akan konsentrasi di situ. Sehingga mohon maaf ini saya bosori Mbak Tako. Gak apa-apa Pak, agak banyak Pak bocorannya Pak. Cuma dikonfirmasi nih ada bocoran dari Pak Joko soalnya. Besok tema kita ini Kulon Progo sebagai panggung geowisata purba dunia. Karena kita Kulon Progo sebagai panggung geowisata purba dunia. Wow, ini pasti dari judulnya sudah menarik sekali. Tetapi di balik judul yang besar dan menarik pasti juga ada persiapan yang luar biasa Pak. Kita melakukan kajian, kita juga melakukan beberapa studi tiru. Jadi yang pertama ini nanti Keliripan. Jadi Keliripan geoturism akan segera kita mulai. Kita didukung anggaran keistimewaan Jogja juga dan APBD Kulon Progo, sehingga kita ini nanti juga harus bersinergi terus dengan DIJ ya. Kami sudah memulai kajian tahun ini. Kemudian kita tidak meninggalkan sektor lain. Kami juga ingin mengembangkan kuliner di pantai. Kami sudah mempunyai plaza kuliner Glagah yang itu bisa nanti masyarakat coba ke sana. Kemudian kami juga mengembangkan wisata budaya Mbak Tako. Jadi di masa pandemi kemarin kami selalu memantik kreativitas teman-teman pelaku wisata, terutama rekan-rekan di Dinas Pariwisata. Jadi di Kiskendo ini kan melekat Sendratari Sugriwa Subali ya. Jadi kalau ke Prambanan kita dapat Sendratari Ramayana, nah ini kalau di Kiskendo Kulon Progo besok dapat Sendratari Sugriwa Subali. Nah, kami ini mencoba dua monyet ya Pak ya. Iya. Tapi yang luar biasa ya. Di Kulon Progo banyak monyet. Iya. Nanti kami sudah mulai memberdayakan masyarakat. Jadi pada masa pandemi itu justru kami kerja keras. Kami melakukan pendampingan, kami melakukan pelatihan kepada masyarakat di sana tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi satu contoh begini. Kami kan butuh identitas ini. Betul. Agar Sendratari kami ini tidak sama yang di Prambanan, tidak sama yang di Sriwedari, tidak sama dimanapun. Nah, kami membuat Sendratari Topeng namanya. Kenapa Sendratari Topeng? Jadi Kulon Progo 2013 itu sudah ada SK kesenian unggulan. Kulon Progo punya 2 kesenian unggulan kabupaten dan 12 unggulan kecamatan. Nah, Kiskendo ini berada di wilayah Girimulyo. Girimulyo kesenian unggulannya adalah wayang topeng, maka kami pakai topeng. Nah, pertimbangan kedua kenapa topeng? Karena kami pemberdayaan masyarakat. Jadi begitu ada wisatawan 2 bis gitu, langsung duduk ke kentongan, mereka kan di sekitar gua ini, terus pakai baju, pentas terus main. Ya, jadi kalau pakai topeng ini kan tanpa rias ini. Iya. Jadi persiapannya lebih cepat. Betul. Kalau dengan rias mungkin 2 jam baru siap ya. Betul. Kalau ini 10 menit, 15 menit siap. Kemudian lebih murah. Karena kalau orang pentas ini kadang-kadang yang mahal rias ya, make up-nya. Kemudian yang keempat, topeng di masa pandemi kemarin kita uji coba bisa menggantikan fungsi masker. Gitu. Jadi kayak topeng ini untuk menggantikan masker. Dan yang kelima yang kadang-kadang kami hadapi sok nek golek tokoh Dewi Toro sing ayu kaya Mbak Tako itu kan susah ya. Sok sing standar ayu gitu susah. Jadi ini enggak perlu cantik-cantik, ora perlu ayu-ayu, ini yang penting
wedok gitu terus nganggo topengnya sing ayu gitu. Jadi itu aja. Ya, itu lahir di masa pandemi. Produk kreativitas industri budaya kami. Ya, padahal di masa pandemi pasti luar biasa kesulitan secara pariwisata ya, hampir di semua tempat di Jogja, apalagi di daerah Sema Yogyakarta, tetapi ternyata tidak berdiam diri, justru pasang kuda-kuda makin kencang untuk mempersiapkan ini masa-masa di mana wisatawan sudah kembali ke Kulon Progo. Nah, tadi untuk yang di yang pertama untuk Purba tadi, Gunung Purbanya di daerahnya namanya Gunung Api Purbanya ada di di guguran Menoreh ya, ada di Kendil ya, ada di Widosari salah satunya di sana. Nah, kalau untuk titik-titik itu yang dipilih berdasarkan apa Pak pertimbangannya, misalnya kayak di titik untuk Gua Purba tadi Gunung Purba ya Pak ya? Iya. Yang akan dikembangkan itu tadi, kemudian misalnya juga untuk keseniannya. Nah, titik-titik itu yang dipertimbangkan awal apa Pak yang menjadi prioritasnya? Ya, tadi saya matur, kami sudah merombak regulasi ya. Jadi kami punya tekanan-tekanan, punya unggulan-unggulan di berbagai wilayah itu. Jadi ada yang ini nanti geowisata, yang daerah ini nanti wisata budaya, yang ini nanti dikuati kulinernya dan sebagainya dan Jadi sebagainya. Tiap lokasi dengan potensinya masing-masing. Ya, dan kami bangga, kami senang karena kami sudah memulai justru pada saat pandemi itu baru gencar-gencarnya. Pada waktu itu kami punya program namanya Sambanggo, Mbak. Jadi kami punya Sambanggo, Sambang Kulon Progo gitu. Jadi mendatangi, menyambangi, menengok atau menjenguk gitu. Jadi tidak ngajak plesir, tidak ngajak tamasa, tapi ngejak nyambangi gitu. Jadi konsep sambang ini nilai atau menengok atau menjenguk. Kami membersamai masyarakat, menengok mereka, menjenguk mereka, sambil memfasilitasi namanya bedah wisata, padat karya bedah wisata. Jadi masyarakat yang kepingin membangun kembali destinasi wisatanya, pengen membuat baru, kita dampingi dengan padat karya itu. Kemudian sambang ini secara filosofi, sambang ini kan tilik atau menengok. Kalau pariwisata kita ini kan sedang sakit waktu itu, jadi kita dijenguk gitu ya kita Pak ya? Menjenguk sebentar, kan nggak ada orang jenguk wong loro kok suwi malah ketularan wong ukeh gitu kan enggak ya. Jadi sedikit terus sedikit gantian sama filosofinya begitu di Kulon Progo pada waktu pandemi itu ya. Ke destinasi wisata sebentar, sedikit aja, nggak usah berbondong-bondong, terus ganti ke destinasi. Dalam sehari bisa gonta-ganti destinasi wisata, dan itu kami sudah menghubungkan mereka. Jadi 40 destinasi wisata di Kulon Progo ini terhubung oleh namanya Cakruk Wisata Istimewa dengan alat komunikasi, sehingga kami ikut mengurai masa. Ketika Glagah penuh misalnya, Glagah ngontak Kali Biru siap, ini Glagah penuh gitu, Kali Biru siap. Kemudian Kali Biru penuh diuncalke ke Kedung Pedut misalnya, ke Kisgendot dan seterusnya. Itu kami bangun. Nah, saat ini kami sedang melakukan namanya lomba gelar potensi desa wisata. Wisata. Pada masa pandemi kami tetap melaksanakan kegiatan itu, tetapi dengan judulnya adalah lomba simulasi penerapan protokol kesehatan dan CHSE di desa wisata. Yang kami nilai adalah satu, bagaimana desa wisata itu menerapkan prokes pada waktu itu yang dinilai, dan CHSE. Yang kedua, juri yang berlima ini kami ambilkan dari akademisi, praktisi, kemudian juga dari media, juga dari YouTuber, influencer itu kemarin tahun lalu. Itu juri berlima ini kami berlakukan sebagai wisatawan. Jadi mereka saya antar ke sana. Seolah-olah jadi wisatawannya. Betul. Ya. Dalam 24 jam mereka akan menerima paket wisatanya desa ini. Jadi nginepnya di homestay, kemudian pakai live in, pakai kemasan wisata. Maka yang tahun ini sudah berkembang ini. Jadi desa-desa wisata di Kulon Progo yang jumlahnya 22 ini sudah mahir sekali membuat paket wisata dengan layanan yang insya Allah standar lah. Ini karena menarik. Salah satu dulu penyebabnya kenapa banyak turis yang tidak lama stay di Jogja itu kan karena memang tujuannya itu aja, terus memang kurang adanya waktu itu ya Pak kayak storytelling gitu ya, sehingga
datang foto-foto udah gitu. Mungkin cari oleh-oleh sebentar udah gitu. Tapi dengan adanya desa wisata dengan waktu pandemi sudah penuh dengan persiapan sehingga sekarang sudah siap, itu membuat juga yang datang itu mendapatkan pengalaman yang paling utama, experience langsung, dan bisa pasti akan stay-nya lebih lama gitu karena sudah ada paket-paketnya ya Pak ya. Kalau dari 22 tadi ya Pak desa wisata, boleh diceritakan salah satu desa wisata dengan unggulan kegiatannya apa Pak? Kebanyakan mereka adalah mengemas kehidupan masyarakat ya. Jadi kami selalu menyampaikan kehidupan masyarakat itu bukan dieksploitasi, tetapi mereka mendapat kemanfaatan. Kebetulan juga yang juara tahun lalu adalah Desa Wisata Widosari. Tahun ini Widosari masuk 50 besar ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari 3.419 peserta di Indonesia, Widosari masuk. Artinya ketika tahun lalu kami menilai itu sebagai juara 1, lalu kemudian tahun ini masuk 50 besar, ini sudah sangat real, konkret ya. Betul. Nah, kemasannya menarik. Kalau di desa-desa wisata di Kulon Progo ini, saya kira desa wisata juga yang lain juga mengembangkan seperti itu. Jadi mereka diajak untuk misalnya kemarin di Widosari ada kebun teh namanya Kemadon ya, diajak ke sana, kemudian metik teh, kemudian disangrai bareng, kemudian habis itu dinikmati di hamparan kebun teh yang luas. Aduh, ini saya sudah membayangkan aroma tehnya dengan dinginnya kebun teh yang menghampar hijau, dan yang pasti dipilih kan daun-daun terbaik ya yang ada di ujung itu, begitu baru istilahnya dicoklat, dipotek kalau anak sekarang itu harumnya udah beda. Waktu disangrai, aduh itu pasti experience-nya itu ya Pak ya. Kemudian sambil diceritakan juga storytelling mengenai daerah itu. Ini luar biasa. Di mana Pak? Ini di Widosari, Desa Wisata Widosari. Kita kesana sekarang ya Pak. Ini enak loh Pak, kita ngobrol sama tehnya Widosari dan pakai geblek. Wah, aduh enak sekali. Nah, berarti masyarakat bisa dikatakan cukup siap ya Pak? Keseluruhan masyarakat di Kulon Progo untuk nanti pariwisata yang akan terus naik, kemudian juga seperti Bapak tadi sampaikan, YIA udah jelas ini kunciannya di Kulon Progo. Gitu. Jadi memang kami tidak ingin masyarakat ini berubah profesi ya, artinya dari petani kemudian menjadi pemandu wisata atau memang full di wisata. Kami selalu mencontohkan Bali, mohon maaf, ketika pandemi Bali karena ketergantungan pada pariwisata, ya otomatis mereka udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau di kita ada petani, kemudian ada pembatik, ya kehidupan mereka batik, petani seperti biasanya. Lalu kalau ada wisatawan, mereka di live in di situ, ada penghasilan tambahan. Itu yang selalu kami sampaikan. Kami kepinginnya mereka yang menjadi petani-petani yang mengikuti perkembangan situasi, kondisi, sehingga wisatawan ini bagian dari penghasilan mereka. Kemudian ada penderes, legen, banyak yang coba kami kelolakan di situ, dan kemudian mereka menjadi bagian dari destinasi atau daya tarik wisata kita. Ya, jadi memang harapannya semuanya serba sustainable ya, jangka panjang berkelanjutan gitu ya. Jangan sampai juga nanti regenerasi petani habis nih karena udah semuanya maunya jadi pelaku wisata gitu ya. Sehingga petaninya habis, itu juga jangan sampai ya, semua dijaga harmonisasinya begitu ya Pak Joko ya. Nah, ini salah satu yang juga tentu saja menjadi keunggulan dari Kulon Progo, rute strategis Kulon Progo dan Borobudur itu tadi Pak. Nah, kemudian rencana dari dinas untuk mengembangkan jalur tersebut bagaimana Pak? Ya, jadi jalur ini merupakan nanti jalur penghubung ya, sehingga kanan kiri ini kita sudah mulai persiapan, karena kita juga ada bocoran jalurnya dari Bapeda, dari BU, sehingga kawasan di sekitarnya inilah yang kita bangkitkan. Tetapi sekali lagi bahwa tren pariwisata nasional ini adalah wisata desa dan desa wisata. Maka itulah yang kami coba kembangkan. Kalau destinasi-destinasi wisata kan ya otomatis ketika desa wisata ini berkembang maka variannya akan tambah banyak. Nah, kami begitu. Kemudian karena
Borobudur ini dikelola oleh Badan Otorita. Kami selalu bersinergi dengan Badan Otorita. Saat ini kami sedang membuat satu identitas baru karena kami 3 kabupaten di perbatasan Pagelang, Kulon Progo, Purworejo ini ada namanya Gelang Projo, Mbak Tago. Ya. Nah, ini kan kami itu berada di Gelang Projo itu aromanya durian semua ya Pak? Wah, soalnya durian dari sana itu udah enak ya, banget. Ada pasti. Durian, ada anggur, ada dolala, ada soreng, ada macam-macam lah itu. Aduh. Jadi itu kita satukan dalam bentuk komposisi tari karena di perbatasan kadang-kadang sensitif ya, kadang-kadang sensitif. Ada destinasi wisata yang miliknya Magelang, jalannya lewat Kulon Progo, nanti kalau ini enggak kita bina hubungannya nanti bisa kacau. Ya. Ada destinasi Kulon Progo yang jalannya lewat Purworejo dan seterusnya. Kami bikin namanya tari Soledo. Jadi Soledo itu singkatan dari soreng, lengger tapeng, dan dolala. Itu mewakili seni budaya di 3 kabupaten. Ini sedang berproses. Mohon doa restunya. Amin. Mbak Tago besok kami undang untuk launching nari, Pak. Oh, kirain suruh nari Soledonya. Tapi ini menarik loh. Ya kan itu juga menjadi pasti ya tari misalnya desa wisata yang mengajarkan tari Soledonya. Betul, gitu. Kalau Sugriwo Subalinya saya tanpa topeng udah bisa, Pak. Nah, Pak, waktu kita terbatas sekali, mungkin harapan dan juga saya yakin bahwa niat baik ini sebaik-baiknya niat, tapi kalau tanpa dukungan dari semua pihak ya tentu saja akan berat untuk Bapak Joko berjalan sendiri. Betul. Nah, apa harapannya terkhusus untuk masyarakat baik yang berada di Kulon Progo maupun masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? Jadi izinkan Kulon Progo format pariwisata ini dengan memunculkan identitas baru, dan kami sekali lagi merasa tidak berkemampuan bekerja sendiri, maka selalu kami sampaikan bahwa kami ingin jalan jauh bersama-sama, bukan jalan cepat sendiri-sendiri. Aduh, kok saya yang baper ya Pak ya? Ini berjalan jauh bersama-sama dengan pariwisata di Kulon Progo. Terima kasih Pak Joko. Ini seperti yang saya bilang, ini kayaknya teh ini enak sama geblek dengan tempe bengok ya Pak ya? Dengan tempe bengok. Wah ini cocok banget. Habis ini saya mau langsung ke Kulon Progo. Jangan kemana-mana, terus saksikan Konfirmasi.